Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini akan dibahas pada matematika wajib kelas 10. Nah, adapun bahasan hari ini yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi di sini terdapat dua cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Di sini ada definisi di mana ketika ada nilai mutlak X min P sama dengan akan memenuhi dua kondisi, di mana ketika kondisinya yaitu positif atau dari X min P untuk X-nya itu lebih besar dari sama dengan P atau ketika dianya itu dalam kondisi positif ya. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Ketika ada min X plus P, untuk X-nya itu kurang dari P atau X-nya itu berada pada area atau garis bilangan yang negatif. Nah, ini yang menggunakan definisi nilai mutlak. Bagaimana contohnya? Kita lihat bersama-sama. Di sini ada contoh yang pertama. Soalnya itu, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan dari nilai mutlak X min 6 sama dengan 3. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal di sini menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, lihat bersama-sama. Karena menggunakan definisi nilai mutlak itu, di sini kan definisinya tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana ketika dikaitkan dengan soal? Nah, di sini soalnya kalau tadi itu definisinya nilai mutlak X min P, sementara di soalnya itu nilai mutlak X min 6, maka kita ganti P-nya itu dengan min 6 atau 6 ya P-nya ya. Nilai mutlak X min 6. Berarti kalau misalkan nanti positif, berarti nilai mutlak X plus apa gitu ya. Sama dengan karena berdasarkan definisi memenuhi dua kondisi, yaitu di mana kondisinya itu yang pertama X min P berarti X min 6 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu min X plus P. Maka di sini yaitu min X plus P-nya itu tinggal diganti dengan angka 6. Kemudian di sini untuk X lebih besar sama dengan P, maka di sini juga akan menjadi untuk X lebih besar sama dengan P-nya tinggal diganti 6 ya, 6. Kemudian yang di bawah juga sama untuk X kurang dari 6. Nah, ini sesuai definisi. Kalau sudah mendefinisikan soal ke dalam bentuk definisi nilai mutlak, kalian akan memperoleh yang pertama itu karena kondisi yang pertama itu X lebih besar sama dengan 6, maka kita tinggal gunakan yang tadi X min 6, tinggal disama dengankan 3, karena di soalnya itu X min 6 sama dengan 3, karena di sini ada tanda mutlaknya, kita tinggal hilangkan saja dulu ya, karena berdasarkan definisi di sini. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan nilai mutlak atau tanda mutlak ini ya. Nah, maka X min 6 sama dengan 3. Kemudian, kita akan mencari nilai X. Kenapa? Karena yang ditanyakannya itu tentukan nilai X. Maka yang negatif 6 ini kita pindah ruas. Cuman bahasa matematiknya itu sebenarnya ada di setarakan gitu ya. Tapi supaya lebih memudahkan, kita tinggal pindah ruas saja bahasanya ya. Nah, di sini tadinya X min 6, kemudian kita butuhnya X saja, maka min 6 ini kita pindah ruas, karena yang tadinya negatif kita pindah ruas jadi positif. Kalau misalkan nanti di sini positif, kalau dipindah ruaskan berarti jadi negatif 6 gitu ya. Karena di sini negatif 6, maka ketika dipindah ruaskan plus 6. Nah, tiganya tetap ya. Kemudian kita butuh X, maka ini tinggal dijumlahkan saja, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, karena nilai X-nya itu sama dengan 9, memenuhi
Tidak, untuk syarat yang pertama, X-nya itu lebih besar sama dengan 6. Nah, 9 itu termasuk lebih besar dari sama dengan 6? Tidak. Nah, karena 9 itu masuk, maka dia memenuhi gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang kondisi yang kedua? Nah, di sini kan kondisi yang kedua itu ketika X-nya itu kurang dari 6. Maka untuk X kurang dari 6, di sini kondisinya itu min X plus 6. Maka di sininya juga min X plus 6. Tinggal disamadangankan 3 sesuai yang ada di soal. Kalau di soalnya nanti 4 atau 10, tinggal diganti saja ya. Nah, kemudian kita butuhnya itu X-nya, maka selain X kita pindah ruaskan. Nah, di sini kan min X, maka di sini ada plus 6, pindah ruaskan saja ke sini jadi negatif 6 ya. Kemudian min X-nya masih tetap 3 dikurangi 6. Nah, 3 dikurangi 6 kan min 3 ya. Kita punya 3.000 tapi hutangnya 6.000. Nah, atau ke situ aja ya, pokoknya bahasa mudahnya. Atau misalkan kalau sudah bisa ya udah 3 dikurangi 6 negatif 3. Nah, karena di sini negatif, di sini juga negatif, maka kita bisa jadi positifkan. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Nah, kita cek 3 itu masuk tidak syarat yang ini. Kurang dari 6. Nah, benar nggak kurang dari 6? 3 masuk. Nah, kalau berdasarkan ini, 3 itu kurang dari 6. Maka dia itu memenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi, maka nilai X-nya itu adalah 3 dan 9 ya. Jadi 3 dari sini dapatnya, 9 itu dari sini. Sudah seperti itu untuk contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini untuk cara yang kedua ya. Nah, bagaimana untuk contohnya? Di sini masih sama seperti yang tadi contohnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan dari nilai mutlak X min 6 sama dengan 3. Jadi contohnya masih sama persis, hanya cara penyelesaiannya berbeda gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ada nilai mutlak X sama dengan 3. Kalau tadi juga sama, hanya saja sekarang yaitu menggunakan nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi, kalau tadi itu yang nilai mutlak dari X min 6 sama dengan 3-nya itu diubah dalam bentuk definisi nilai mutlak, kalau sekarang kita ubah menjadi bentuk akar gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya nilai mutlak ini jadi hilang dalam artian sesuai dengan aturan yang kedua, maka dia itu bisa hilang nilai mutlaknya ketika dia diubah ke bentuk akar tetapi dikuadratkan si komponen yang ada di dalam tanda mutlak ini ya. Nah, jadi sesuai yang di sini definisinya gitu ya, sesuai aturan yang kedua, maka si X min 6-nya itu diakarkan terus dikuadratkan dan hasilnya itu akan tetap sama menjadi X min 6. Ini hanya dimanipulasi saja gitu ya. Nah, kalau sudah diubah ke bentuk akar dari X min 6, X min 6-nya dari sini, dikuadratkan, ini akan selalu akar dan kuadrat ya, karena sesuai dengan aturan yang kedua ini. Sama dengan 3. 3-nya dari mana? Yaitu dari sini, dari soal ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita kalau dalam bentuk akar itu akan menyulitkan, maka kita tinggal dalam artian menghilangkan akar. Supaya akarnya hilang tinggal dikuadratkan. Nah, jadi kalau akarnya hilang ininya dalam bentuk kuadrat masih gitu ya, sementara untuk yang 3 di sini juga diikut dikuadratkan. Ini manipulasi aljabar sebenarnya ya. Jadi kalau sudah hilang akarnya, X min 6 tetap masih dalam bentuk kuadrat, sementara yang 3 yang tadinya belum kuadrat jadi kuadrat gitu ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal pindah ruaskan saja.
Kalau X min 6-nya dikuadratkan masih tetap ditulis kembali, sementara untuk yang 3 kuadrat ini yang tadinya berada di sama dengan, setelah sama dengan, sekarang kita pindah ruaskan ke sebelah kiri yang tadinya positif ya, jadi negatif. 3 kuadrat sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dianya pindah ruas yang 3-nya ini ya, 3 kuadratnya itu ke sini nih, ke sebelah kirinya, sebelah kiri sebelum sama dengan ya. Nah, jadi sama dengan 0. Kemudian kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal di ini saja, dimanipulasi kembali, manipulasi aljabar ya. X min 6-nya ditulis kembali sampai, jadi karena di sini ada kuadrat, maka X min 6 juga ditulis sebelah sini, kemudian juga di sebelah sini ya, X min 6. Nah, kemudian di sini ada negatif 3 kuadrat. Nah, karena negatif, kemungkinannya itu bisa positif dan negatif ya. Jadi, ada ketika plus 3-nya, ada juga ketika negatif 3. Sebenarnya, pembahasan ini ada sebelumnya ketika kalian SMP. Hanya saja supaya cepat pembahasannya ya. Jadi, Ibu tidak menjelaskan secara detail dari mana dan kenapa seperti ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah X min 6-nya dipecah menjadi 2 karena ini difaktorkan ya. Kemudian min negatif 3 kuadratnya di sini jadi plus 3, kemudian min 3. Kenapa bisa ada di kanan dan di kirinya ini? Karena di sini 3-nya juga kuadrat gitu ya. Tapi karena di sininya negatif, maka kemungkinannya juga ada positif dan negatif. Karena ketika positif dikali negatif, hasilnya akan negatif ya. Nah, ini akan sama dengan 0, sesuai yang di sini ya, masih sama dengan 0. Kalau sudah sampai tahap ini, kemudian X-nya masih tetap, kemudian negatif 6 ditambah 3 atau min 6 tambah 3. Punya hutang 6.000, kalian membayar 3.000, maka hutangnya masih 3.000 ya, atau min 6 plus 3 hasilnya itu min 3. Sudah nih yang di dalam kurung ini jadi hasilnya X min 3. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang sini ya, dalam kurung yang sebelahnya. X min 6 min 3. X-nya masih tetap, min 6 min 3, jadi min 9. Atau dalam supaya bahasa mudahnya, punya hutang 6.000, kalian itu ngehutang kembali 3.000. Jadi hutang kalian bertambah 3.000. Jadi hutangnya itu 9.000. Hutang itu sama dengan negatif ya, artinya gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham tidak perlu menggunakan istilah itu, ya sudah min 6 min 3. Jadi min 9. Jadi hasilnya itu X min 9. Nah, tinggal sama dengan 0. Kalau sudah sampai tahap ini, kita pecah. Yang X min 3 di dalam kurung ini disama dengan 0 kan? Nah, X min 3 sama dengan 0. Kemudian karena kita butuhnya itu nilai X, karena di pertanyaannya itu tentukan nilai X, maka X sama dengan, nah yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Pindah ruas itu maksudnya setelah seberang dalam sama dengan ya, setelah sama dengan maksudnya ya. Ketika masih sebelum sama dengan di sini, jadi dia masih tetap negatif. Tapi kalau dia sudah berada di sebelahnya sama dengan yang tadinya negatif, jadi positif 3. Nah, bagaimana untuk yang selanjutnya? Atau ini atau ya, yang X min 9 juga sama, disama dengan 0 kan? Maka X sama dengan yang tadinya negatif, jadi positif. Kalau nanti di sininya positif, berarti pindah ke sini jadi negatif. Negatif 9 ya. Tapi karena di sini soalnya itu X min 9 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif 9 pindah ruas jadi positif 9. Karena positif tidak perlu dituliskan ya. Jadi X sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 dan 9. Nah, jadi mau menggunakan cara yang sebelumnya menggunakan definisi nilai mutlak ataupun menggunakan cara yang sekarang yaitu menggunakan diubah dalam bentuk akar yang dikuadratkan, akan sama saja hasilnya itu 3 dan 9. Jadi kalian boleh bebas memilih cara yang mana yang menurut kalian memang lebih paham gitu ya. Tapi ketika kalian paham kedua cara tersebut, itu lebih baik gitu ya.
Nah, semoga penjelasan hari ini yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dan bisa diterapkan dalam berbagai soal-soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.